PSSI jawab banyaknya kritik soal wasit. Luis Mia diteror. Pelatih yang siap angkat koper di jendela transfer ini. Serta berita dari Timnas Indonesia. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Setelah Persebaya, Persikabo, dan Persis Solo yang mengirimkan surat protes pada PT LIB dan PSSI soal kinerja wasit yang buruk di Liga 1, kini giliran Persija, Dewa United, dan PSM Makassar yang kabarnya mengirimkan surat protes pada PSSI dan PT LIB soal buruknya kualitas wasit di Liga 1. Selain wasit, kualitas lapangan pun tak luput dari protes para klub Liga 1. Tapi herannya, Persib Bandung yang sudah dua pemainnya jadi korban lantaran buruknya wasit dan jadwal yang sangat ketat, sejauh ini diam saja tak lakukan protes apapun. Ada apa ya dengan Persib? Kok seolah takut banget sama PSSI? Lalu apa tanggapan PSSI terkait banyaknya surat protes ini? Menurut Ketua Umum PSSI Iwan Bule, jika masalah wasit itu urusannya komite wasit. Jika soal jadwal itu urusannya PT LIB. Tapi jika urusannya venue itu barulah urusan PSSI. Saya tahu dan telah menerima surat protes dari teman-teman klub pada PT LIB. Mereka mempertanyakan kualitas wasit, jadwal, dan venue. Jika soal wasit itu ada bagiannya, yakni ada komite wasit, dan itu tanggung jawab komite wasit. Jika soal jadwal itu kan wewenang PT LIB. Tapi jika soal venue atau lapangan ini sedang kami usahakan. Maka dari itu setiap pertandingan terus berubah venue-nya. Karena kami lihat dulu bisa dipakai atau tidak lapangannya, dan ini akan terus kami perbaiki, ujar Iwan Bule. Jadi tetap ya, masih saling lempar tanggung jawab. Gimana sepak bola mau maju, giliran ada yang dapat prestasi aja paling depan nongol. Giliran ada masalah aja saling lempar tanggung jawab. Hadeh. Oke, komite wasit PSSI yang mengurusi masalah wasit. Siapa sih ketuanya? Dia adalah Ahmad Riyad yang juga ketua Asprop PSSI Jawa Timur. Jujur, maaf nih, kami dari tim Rio Sport sebenarnya kurang suka loh sama Ahmad Riyad ini. Entah kenapa. Karena kami melihat ya, selama karirnya di PSSI ini orang bukannya beri prestasi pada sepak bola, tapi cuma bisanya bikin ricuh doang. Itu yang bikin kami gak suka sama dia. Dulu saat acara Mata Najwa yang PSSI bisa apa, ini orang kekeh bilang gak ada mafia wasit di PSSI. Padahal semua juga tahu PSSI itu sarangnya mafia. Lalu ini orang juga yang membatalkan Liga 3 Jawa Timur digelar loh. Sekarang giliran wasitnya bobrok, ini orang malah ngilang dan seolah-olah tutup kuping. BTW, Ahmad Riyad ini asli Malang loh. Nah, bagi yang belum tahu, dia juga yang mengusulkan Liga 1 putaran pertama ini dilanjutkan dengan sistem bubble loh. Gimana menurut kalian tentang ini orang? Dari Persib Bandung, pelatih Persib Bandung Luis Mia dikabarkan diteror oleh para bobotoh melalui pesan singkat atau DM atau direct message di Instagram Luis Mia. Kabarnya para bobotoh meneror Luis Mia ini bukan lantaran hasil imbang yang didapat Persib saat menghadapi Dewa United. Tapi para bobotoh meneror Luis Mia lantaran Luis Mia tak mau melepas Ezra Walian. Disampaikan oleh salah seorang official Persib yang namanya, maaf ya kami tak bisa sebutkan namanya ya.
Para bobotoh emosi lantaran Luis Mia berencana memoles dua mantan anak asuhnya di timnas hingga kinclong lagi, yakni Febri Haryadi dan Ezra Walian. Untuk Febri, para bobotoh menilai tak jadi soal, tapi untuk Ezra, para bobotoh menolak jika Luis Mia akan pertahankan Ezra. Hal ini terlihat saat Ezra jadi starter di laga kontra Dewa United. Para bobotoh menghujat Luis Mia dan menganggap Luis Mia ceroboh. Tapi memang sih terbukti, pasalnya sejak Ezra Walian gabung Persib di 2020 lalu, setiap kali Ezra tampil sebagai starter, Persib selalu sulit raih kemenangan. Bahkan persentasenya Persib selalu minus atau kalah jika Ezra jadi starter. Memang jika melihat kontribusi selama 2 musim ini, Ezra memang jauh dari harapan. Jadi striker utama gagal, jadi pelapis pun tak berkembang. Apalagi dengan gaji Ezra di Persib yang cukup tinggi, jelas akan membebani keuangan Persib. Diketahui gaji Ezra Walian di Persib itu katanya, ingat ini katanya ya, lebih tinggi dari gaji DDS dan Ciro Alves loh. Kalau gaji DDS dan Ciro Alves saja selama 1 bulan itu adalah 100 juta rupiah, berarti gaji Ezra Walian di atas 100 juta dong dalam 1 bulan. Ini katanya loh. Hingga sejauh ini Luis Mia belum memberikan tanggapan apa-apa soal ini, meskipun katanya dalam DM Instagramnya Luis Mia ini diteror. Selain untuk lepas Ezra, Luis Mia pun diminta datangkan 2 bintang timnas, yakni Sadil Ramdhani dan Egy Maulana Fikri, yang kebetulan 2 pemain ini tanpa klub saat ini. Gimana nih menurut kalian? Apakah pantas Ezra dilepas dan ditukar dengan Sadil atau Egy? Nasib 2 pelatih klub Liga 1 diketahui tengah di ujung tanduk, yakni Widodo Ceputro dari Bayangkara FC dan Rahmat Darmawan dari Rans Nusantara FC. Pasalnya 2 tim ini selain masih terjerembab di papan bawah, 2 tim ini pun alami hasil buruk di paruh musim ini. Khususnya bagi Bayangkara FC, sejak ditinggalkan oleh Paul Munster dan menggantungkan nasib EJC Luasel, Bayangkara FC seperti terkena karma musim ini. Musim lalu, terlepas dari banyaknya trik dan kong kali kong yang Bayangkara FC lakukan, tapi permainan Bayangkara FC memang lebih bagus saat masih ditangani oleh Paul Munster. Kini, nasib WCP pun kabarnya akan ditentukan di jendela transfer ini. Sementara untuk Rahmat Darmawan, pemilik Rans Nusantara FC Raffi Ahmad sendiri mengaku masih akan mempertahankan RD hingga akhir musim. Tapi kabarnya ada petinggi klub Rans yang tak setuju hal ini dan meminta Rans dirombak total di paruh musim ini. Sementara Rahmat Darmawan sendiri mengaku dirinya tak masalah kalaupun harus dipecat di jendela transfer ini. Dari Timnas Indonesia, pelatih Sintayong masih tak habis pikir dengan para petinggi di negara Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sepak bola, yakni pihak Polri. Pasalnya hingga sejauh ini pihak Polri belum berikan izin untuk Piala AFF dihadiri penonton. Menurut STY, AFF ini yang main adalah timnas, bukan klub. Jadi wajar jika harus ada supporter yang mendukung demi membela tanah air. STY pun tak habis pikir dengan pemikiran bangsa Indonesia, khususnya para petinggi di Indonesia. Dirinya saja yang bukan orang Indonesia mati-matian menggeber timnas agar berprestasi, tapi justru pemerintahnya sendiri seolah tak mendukung timnasnya. Saya tak habis pikir dengan pejabat dan pihak berwenang di negara ini. AFF ini yang bermain adalah tim nasional, bukan klub Liga 1. Tapi kenapa dilarang dihadiri penonton? Biarkanlah penonton bisa berikan dukung negaranya. Saya yang bukan orang Indonesia saja mati-matian membela timnas Indonesia, tapi justru pemerintahnya sendiri yang tak mendukung timnas Indonesia, ujar Sintayong. Sabar Coach, di Indonesia mah emang gitu. Kalau politik udah masuk ke semua sektor termasuk sepak bola, ya gitu deh, repot deh. Tapi emang nggak masuk akal sih, apa sih yang ditakutkan oleh Polri sehingga tak beri izin keramaian? Kan nggak ada kerusuhan, ini kan timnas loh, bukan klub. Jujur saya bilang nih, jika fix timnas tak bisa dihadiri penonton, selamat
pada Aremania. Gara-gara kalian, bukan cuma klub, tapi timnas pun jadi korban. Di sisi lain, STY pun menyoroti 3 pemainnya di timnas, yakni Elkan Bagut, Sadil Ramdhani, dan Egy Maulana Fikri. Elkan diketahui dipastikan absen di AFF ini setelah klubnya Gillingham City fix tak akan melepas Elkan meskipun Indonesia masuk ke putaran final. Pihak Gillingham mengatakan Elkan adalah tulang punggung utama timnya saat ini, apalagi Gillingham akan main di 2 kompetisi, yakni FA Cup dan Liga 2 Inggris. Sementara untuk Sadil dan Egy, STY meminta 2 pemain ini tetap fokus meskipun diketahui saat TC di Bali 2 pemain ini banyak sekali yang mengganggu, yakni dari tim-tim Liga 1 yang mengajukan tawaran pada Sadil dan Egy lantaran 2 pemain ini tak memiliki klub. Saya minta untuk para agen klub tolong jangan ganggu dulu para pemain timnas dengan ajukan tawaran untuk main di klub kalian. Biarkan mereka fokus pada timnas, ujar STY. Aduh, ini klub-klub Liga 1 mentang-mentang gratis dipepet terus. Sabar, biarkan mereka fokus dulu buat timnas. Jangan sampai gara-gara kalian timnas kacau berantakan karena fokus mereka terpecah. Nah, itulah sedikit pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.